Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garai Syat Mawiguna dengan NIM 19107030051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas yang pernah saya kerjakan pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual sendiri menurut Gus Rianto yaitu suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berubah bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout atau tata letak atau pewajahan. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup pada desain komunikasi visual sendiri ada desain periklanan. Di sini komunikasi visual sebagai persuasif yang harus diaplikasikan. Kemudian di grafis sebagai desain grafis industri ke kemasan produk. Kemudian ada desain identitas usaha atau corporate identity seperti logo, kop surat, brand book, hingga ke background sosial media dan identity card. Kemudian adanya desain mark lingkungan, pada marka lingkungan eksterior dan interior berada di mana-mana, baik itu di mall, universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada desain multimedia di mana desain ini digunakan di perusahaan percetakan seperti pembuatan banner, backdrop, stiker, hingga Megatron atau billboard video. Kemudian ada desain grafis media berupa buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Biasanya hal ini dilakukan di pekerjaan penerbitan ataupun redaksional. Kemudian juga ada cerita beragam atau komik, sarana statis yang dapat memberikan narasi lebih ringkas dan mudah diikuti ketimbang media cetak lainnya. Kemudian ada fotografi, industri yang besar, dan banyak memiliki ketertarikan dengan bidang desain lain. Kemudian ada videografi, yang merupakan gambar bergerak lengkap dengan audio banyak dibutuhkan dalam semua industri. Kemudian ada ilustrasi sebagai konteks tambahan dan pelengkap suatu informasi. Kemudian ada animasi, yang bukan salah satu media terkomplit sebagai sarana komunikasi visual. Kemudian ada media interaktif, yaitu seperti website, aplikasi mobile, game, kerjasama yang dibutuhkan jauh lebih kompleks lagi. Kemudian cabang ilmu DKV itu ada desain grafis, desain multimedia, fotografi, juga ada fotografi atau perfilman, dan desain permainan atau game design. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas yang pernah saya kerjakan pada mata kuliah desain komunikasi visual ini. Yang pertama sendiri, tugas pertama yaitu menganalisis font khusus. Font sendiri merupakan sesuatu yang penting dalam desain grafis, baik desain logo ataupun untuk melakukan penulisan. Pengertian font merupakan sebuah rupa huruf yang mempunyai ukuran, gaya, dan berat tertentu. Fungsi utama font sendiri digunakan yaitu untuk menambah gaya dan halaman web atau dokumen dan sebuah desain. Artinya, mereka dapat digunakan untuk mengatur atau mencocokkan nada dari teks berdasarkan konteks. Selain itu, font tertentu juga mempengaruhi pembacaan tergantung pada medianya. Berikut analisis font. Saya memilih logo dari Walt Disney dan Puma. Tulisan logo Walt Disney merupakan tanda tangan dari pendiri perusahaan tersebut, Walter Elias Disney. Font menyoroti eventually Walt Disney dengan cara yang halus tapi tebal. Font Walt Disney pakai adalah Walt Disney Script. Kemudian pada logo Puma sendiri merupakan perusahaan internasional yang memproduksi sepatu olahraga serta perlengkapan olahraga lainnya. Perusahaan ini berbasis di Jerman dan didirikan oleh Rudolf Dassler. Rudolf adalah kakak dari Adolf Dassler, pendiri Adidas. Jenis font yang Puma gunakan pada logonya adalah My Puma. Kemudian tugas kedua yaitu menganalisis warna pada desain. Warna sendiri merupakan unsur seni rupa yang sangat menonjol dalam karya seni. Bisa dibilang bahwa warna dalam karya seni memiliki nilai sangat tinggi, dan seringkali suatu karya seni dinilai pada awalnya ialah dari segi warna. Dengan menggunakan warna, desain dapat dikomunikasikan kepada audiens secara efektif. Warna merupakan kualitas serupa yang dapat membedakan kedua objek atau bentuk yang identik, ukuran dan nilai gelap terangnya.
Warna berdekatan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting dalam ungkapan seni rupa dan desain. Berikut beberapa logo yang saya analisis warna berdasarkan warna RGB-nya. Semisal saja logo WhatsApp dengan warna hijaunya dengan kode warnanya yaitu 0, 230 dan 188 dan banyak logo lainnya. Kemudian tugas 3 yaitu membuat font dan warna sendiri. Font sendiri yaitu style atau gaya tulisan. Font juga bisa diartikan sebagai jenis huruf. Beberapa jenis font adalah seperti Times New Roman, Calibri, Arial, Cabria, Comic Sans, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian warna merupakan seni dalam kehidupan kita, karena kita bisa menyatukan kondisi dan situasi dengan menggunakan warna. Warna sendiri yaitu komponen utama yang tidak bisa dilepaskan dari proses desain grafis yang Anda lakukan. Warna yaitu bagian esensial karena dengan menggunakan warna, suatu desain bisa terlihat hidup. Kemudian tugas yang saya kerjakan seperti ini, warna yang saya bikin seperti gambar yang ada ditampilkan, yang kemudian saya beri nama warna tersebut yaitu Peace of Mind. Dengan kode warna RGB 88198221. Kemudian filosofi dari warna tersebut yaitu warna tersebut sendiri merupakan gabungan dari warna biru menuju warna hijau. Warna biru sendiri identik dengan kesan memberi kedamaian dan membuat meningkatnya rasa percaya diri dan aman. Warna tersebut juga cenderung mengasosiasikan warna air dan langit yang merupakan simbol kebebasan dan ketenangan. Warna tersebut dapat memancarkan kedamaian yang menenangkan, memberi dorongan energi mental positif yang meningkatkan konsentrasi dan menjernihkan pikiran. Warna tersebut juga dapat sedikit adanya warna hijau yang menggambarkan kesejukan yang dapat menginspirasi dan menambah kreativitas. Dan warna tersebut dapat berdampak positif bagi pemikiran, hubungan, dan kesehatan fisik. Sebagai kesehatan fisik orang yang melihat warna tersebut, sebab warna itu dapat menghilangkan stres. Kemudian alasannya warna tersebut dibuat dikarenakan saya sendiri ingin melihat suatu warna yang dapat menenangkan pikiran dan menghilangkan kejenuhan ataupun stres. Warna tersebut juga dapat meningkatkan konsentrasi supaya menambahkan kreativitas. Kemudian saya juga menginginkan warna yang dapat berdampak positif pada pikiran saya sendiri. Nah, kemudian font. Kemudian seperti pada gambar, font yang saya gambar atau font yang saya buat sendiri dengan menggunakan nama saya sendiri. Bisa kalian lihat pada gambar yang ditampilkan. Kemudian pada tugas keempat, yaitu menganalisis film design is future. Ya, menganalisis film design is future dari segi nilai atau unsur desain yang ada pada film. Film desain is future ini adalah hasil dari edisi terakhir desain adalah kongres dari masa depan yang diadakan di Disney Hub Barcelona dari tanggal 6 hingga 8 Juni selama pekan desain Barcelona. Ini menampilkan sorotan utama dan ide-ide kuat dari 15 pembicara yang mengambil bagian dalam Design is Future pada 2016. Serta dari presenter dan kurator acara. Rangkaian konferensi tersebut yang berlangsung dalam 2 edisi Barcelona Design Week diselenggarakan oleh Tormik dan PCD. Design is Future adalah tempat pertemuan bagi perusahaan, organisasi, dan profesional untuk berbagai kisah sukses, tren, dan metodologi baru yang membentuk masa depan desain. Desain is Future ini menunjukkan pentingnya desain dalam struktur bisnis sebagai penambahan inovasi. Bagaimana budaya desain berdampak dalam bisnis, perusahaan, institusi, pemerintah, atau kota diposisikan berkat terkait dengan nilai-nilai yang didorong oleh desain. Desain is Future menunjukkan bagaimana desain semakin berpusat pada pengguna. Bagaimana desain membentuk, meningkatkan masyarakat dan kota melalui inovasi dan membantu membuat hidup orang lebih mudah. Kemudian pada tugas kelima, yaitu membuat desain ilustrasi. Ilustrasi sendiri merupakan interpretasi visual dari sebuah konsep, teks, ataupun proses tertentu. Ekstensi dari sebuah ilustrasi adalah pemikiran, ide, dan konsep yang menjadi landasan akan apa yang ingin dikomunikasikan oleh gambar.
Dengan bentuk visual tersebut, maka pesan yang ada di dalam teks atau kalimat tersebut akan menjadi lebih berkesan. Hal ini dikarenakan para pembaca lebih mudah mengingat sebuah gambar daripada teks maupun kalimat. Kemudian tugas yang saya kerjakan seperti gambar yang diperlihatkan, yaitu menggambarkan orang yang menginginkan sebuah liburan. Ilustrasi tersebut memperlihatkan seseorang yang sedang melamun dan memikirkan bahwa dirinya berada di sebuah pantai untuk berlibur. Orang tersebut membutuhkan liburan untuk bersenang-senang ataupun menenangkan dirinya sendiri. Orang tersebut digambarkan sebagai orang sibuk dan tidak punya waktu untuk berlibur. Kemudian pada tugas ke-6, yaitu membuat desain dua perspektif, yaitu menampilkan sebuah desain yang membuat audiens memahami desain itu dalam dua perspektif atau pandangan yang berbeda. Berikut desain yang saya buat berkaitan dengan desain dua perspektif. Gambar tersebut bisa memperlihatkan dua perspektif. Yang perspektif pertama itu gambar tersebut memperlihatkan gambar sebuah es krim yang sedang meleleh. Kemudian perspektif kedua yaitu gambar planet bumi. Namun bisa digabung bahwa gambar tersebut menggambarkan planet bumi yang sedang meleleh dikarenakan adanya sebuah pemanasan global. Mungkin sekian dari saya. Berikut tugas-tugas yang pernah saya kerjakan selama perkuliahan mata kuliah desain komunikasi visual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.